Wongso menerima kunjungan kedua orang tuanya usai dipindahkan ke rutan wanita Pondok Bambu, Jakarta siang tadi. Orang tua Jessica datang membawa kebutuhan anak mereka selama dalam penahanan di rutan. Orang tua Jessica, Imelda Wongso, tiba di rutan kelas 2A Pondok Bambu Jumat sore. Imelda datang dengan membawa sejumlah bingkisan dan hanya ditemani supir pribadi. Imelda sempat ditolak masuk oleh penjaga rutan lantaran belum mendapatkan izin dan kedatangannya melewati jam besuk. Namun Imelda akhirnya diizinkan karena hanya akan mengantarkan bingkisan. Ketika dikonfirmasi wartawan terkait kedatangannya ke rutan, Imelda enggan berkomentar dan hanya tertunduk. Ganti ya tante. Maaf ya, jangan jalan dulu lagi sebentar ya. Panggilin. Ya sebentar bisa lagi. Bawa apa bu? Bawa aja pak. Baik. Kita akan simak dulu perkembangan terbaru dari persidangan kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi tadi. Nah, persidangan hari ini menarik perhatian banyak orang karena memang dihadirkan ahli digital forensik yang akan membeberkan seperti apa kronologi kejadian pada tanggal 6 Januari melalui kamera CCTV yang terpasang di Cafe Olivier. Nah, di dalam persidangan kali ini ahli juga membeberkan mengenai 15 menit krusial pada saat peristiwa terjadi, yaitu pada pukul 16.30 hingga 16.45 bagaimana gerak-gerik dari Jessica Kumala Wongso. Dan ini juga menurut pengakuan dari ahli sebelumnya pada sidang minggu lalu, yaitu ahli toksologi forensik yang dikatakan bahwa kemungkinan pelaku memasukkan racun pada waktu yang krusial, yaitu 16.30 hingga 16.45. Dan kita juga akan bergabung bersama dengan reporter kami yang saat ini memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada Marsyalina Gita. Kita akan bergabung dengan Gita. Ya, apa keterangan yang menarik dari saksi ahli ketika membeberkan waktu yang krusial antara 16.30 hingga 16.45? Iya, banyak sekali keterangan menarik yang tentunya ini juga menarik perhatian, baik itu dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, kuasa hukum Jessica, bahkan juga keluarga dari Mirna yang hadir dalam persidangan. Ada beberapa fakta tadi yang disampaikan oleh saksi ahli digital forensik, mulai dari pukul ini yang paling krusial adalah pada pukul 16.30 hingga pukul 17.22. Tadi disampaikan oleh saksi ahli digital forensik bahwa dalam rentan waktu antara 16.30 hingga 17.22 es kopi Vietnam ini dalam penguasaan Jessica Kumala Wongso. Mengapa dikatakan sebagai waktu atau penguasaan dari Jessica Kumala Wongso? Karena pada pukul tersebut tidak ada orang lain lagi yang berada di meja nomor 54, tempatnya meja yang diduduki oleh Jessica Kumala Wongso. Beberapa kejanggalan tadi cukup menarik perhatian pada saat disampaikan oleh saksi ahli digital forensik yang menyatakan bahwa pada saat Jessica Kumala Wongso duduk, sebelumnya Jessica Kumala Wongso ini duduk berada di ujung sofa. Namun kemudian ia berpindah ke arah tengah sofa dan ini berarti posisinya sejajar dengan pohon dan CCTV. Ini mengapa akhirnya sulit sekali untuk melihat secara jelas, secara clear jika Jessica Kumala Wongso melakukan sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang kemudian akhirnya diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Berikut kita akan simak cuplikan dari persidangan dan juga pernyataan yang diberikan oleh saksi ahli digital forensik. Ke kiri, terus sambil jalan terlalu besar, agak mundur ya. Terus jalanin, menoleh ke kanan, jalanin lagi. Menoleh ke kiri lagi, pegang rambut sambil menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri, kedelat lagi, menoleh ke kanan, terus lagi jalanin terus. Menoleh ke kiri lagi,
Ada beberapa kegiatan menoleh ke kanan ke kiri, tidak hanya sekali. Itu pada pukul 16.32.31. Iya. Coba lihat tangannya tuh. Itu apa itu? Pada pukul 16.13 terdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja. Iya. Pada pukul 16.13 ya, memindahkan gelas kopi yang tadi ada di depan dia, dipindahkan ke ujung jauh. Oh. Jadi kan dia di duduk tengah. di dekat di sini, di dekatnya paper bag. Tadinya kopi di mana? Tadi kopi di sini. Ini kopi yang tadi dihidangkan di dekat dia. Ya. 16.13 dipindahkan ke sini yang mulia. Diletakkan. Coba ulangi Ulangi. gerakannya. Pada pukul 16.13. Ya, itu dia. Kita lihat sama-sama. Kopi. Ya. Kopi dipindahkan ke ujung. Yang mana pada saat itu masih terhalang sama paper bag yang satu. Yang di jauh. Yang satu. Yang digeser di awal. Yang paling pinggir. Iya, betul sekali. Itu gelas kopi yang dipindahkan. Yang nanti kalau kita lihat rekamannya, gelas itulah posisi yang sama diminum sama korban. Keterangan yang diberikan saksi ahli digital forensik ini begitu menguatkan sekali dan ini cenderung lebih mendorong jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus ini. Karena jika tadi kita melihat dalam rekaman CCTV, kemudian juga yang disampaikan oleh pernyataan dari saksi ahli digital forensik, saya akan mengilustrasikan khususnya ada 3 hal yang begitu janggal sekali. Pertama, ini terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang berpindah duduk dari yang sebelumnya di ujung kemudian di tengah dan ini menghalangi CCTV untuk melihat secara clear. Kemudian yang kedua yang janggal adalah bahwa paper bag atau tas bawaan yang dibawa oleh Jessica Kumala Wongso ini diatur sedemikian rupa di dalam meja sehingga ini bisa menghalangi atau menutupi 2 gelas koktail dan 1 gelas es kopi Vietnam. Dan yang ketiga yang paling janggal adalah pada saat Jessica Kumala Wongso melakukan pergerakan tangan dari tas, walaupun ini tidak terlihat secara kasat mata apa sebenarnya yang dilakukan, namun pada saat ia sudah membawa sesuatu dari tasnya, dia mengambil sesuatu dari tasnya, kemudian ia seperti melakukan atau meletakkan sesuatu dalam es kopi Vietnam dan es kopi Vietnam tersebut dipindahkan. Dari yang awalnya di depan Jessica Kumala Wongso, ia pindahkan ke meja tengah atau khususnya di sebelah tengah yang akhirnya ini diduduki oleh Iwayan Mirna Salihin dan kemudian Iwayan Mirna Salihin ini meminum es kopi Vietnam dan terjadilah kejadian Iwayan Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam. Ini beberapa fakta-fakta yang tadi disampaikan karena menariknya bahwa saksi ahli digital forensik ini bukan hanya menjelaskan secara frame per frame atau video per video, namun ia menjelaskan secara pixel, secara di zoom, kemudian dijelaskan kembali karena kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat dengan clear, maka dari itu di zoom kembali dengan menggunakan pixel dan setelah itu baru diberikan keterangan lebih lanjut oleh saksi ahli digital forensik. Sumi. Ya Gita, apakah ada perbedaan keterangan dari saksi hari ini dengan pengakuan dari Jessica pada persidangan sebelumnya? Iya, tadi sebenarnya kami juga sudah menanyakan terlebih lanjut kepada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Lagi-lagi, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Otto Hasibuan tadi menyatakan bahwa ini bukanlah rekaman CCTV yang asli. Mengapa? Karena ia nyatakan bahwa tadi saksi ahli digital forensik menyatakan bahwa rekaman CCTV ini ia cloning atau ia copy dari penyidik, kemudian baru diteliti. Nah, tadi beberapa hal yang kemudian akhirnya dinyatakan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa ini bukanlah rekaman CCTV yang asli, sehingga ia menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi ahli digital forensik ini banyak sekali ada yang ketidakbenarannya, sehingga ia memutuskan harus ada rekaman CCTV yang asli, kemudian baru dilanjutkan kembali persidangan. Dan saat ini persidangan tengah istirahat terlebih dahulu dan akan dilanjutkan sekitar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan kembali pernyataan dari saksi ahli digital forensik dan juga saksi ahli forensik yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih Shalina Gita untuk informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar Gultom dilaporkan ke Komisi Yudisial. Binsar dinilai telah melanggar etik dan melakukan intervensi dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Binsar Gultom dilaporkan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ke kantor Komisi Yudisial pada siang tadi. Pelaporan didasari oleh sikap Hakim Binsar yang dinilai tidak adil, memihak, dan melanggar asas praduga tak bersalah dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sikap Hakim Binsar yang mengatakan bahwa Jessica dapat dihukum tanpa ada saksi yang melihatnya menaruh racun di kopi Mirna juga dianggap tidak sepatasnya diungkapkan oleh seorang hakim. Selain pelaporan, tim kuasa hukum Jessica juga meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengawasi Hakim Binsar